Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di presentasi kami untuk mata kuliah Pembelajaran Sosial Emosional terkait topik 2 demonstrasi kontekstual. Sesuai dengan instruksi di sana, kami akan membahas topik tentang film nih. Sangat menarik ya teman-teman. Pada pembahasan ini kami akan membahas tentang dua film, yaitu Laskar Pelangi dan juga Sekolah Rimba. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok SMP Negeri 19 Banjarmasin, yaitu saya sendiri Aina Khairima, kemudian ada rekan saya Ahmad Nasir dan juga Aisyah Alia Rahma. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama terkait analisis isi film Laskar Pelangi. Film ini merupakan film yang tayang pada tahun 2008, adaptasi dari novel karya Andrea Hirata yang mengisahkan perjuangan 10 anak di SD Muhammadiyah Gantong, Belitung dalam meraih pendidikan meskipun menghadapi banyak keterbatasan. Kisah ini berpusat pada dua guru, Bu Muslimah dan Pak Harpan yang seorang kepala sekolah. Mereka dengan penuh dedikasi mengajar di sekolah kecil yang hampir tutup karena jumlah murid yang minim. Mereka menghadapi berbagai tantangan seperti fasilitas sekolah yang sangat sederhana, kurangnya sumber daya dan tekanan dari pihak lain yang meremehkan pendidikan di sana. Namun semangat para peserta didik dijuluki Laskar Pelangi ini tetap menyala. Mereka belajar dengan penuh antusiasme dan saling mendukung satu sama lain. Salah satu tokoh utama yaitu Lintang adalah anak jenius yang harus berjuang keras demi tetap bisa bersekolah. Sementara Ikal menjadi tokoh yang merefleksikan kisah ini di masa depan. Film ini menggambarkan bahwa pendidikan bukan hanya soal fasilitas, tetapi juga tentang semangat, ketulusan, dan perjuangan dalam mencapai cita-cita. Laskar Pelangi menginspirasi banyak orang tentang pentingnya peran guru sebagai agen perubahan dalam kehidupan peserta didik. Kemudian analisis film untuk Sekolah Rimba. Film yang tayang pada tahun 2013 ini juga adaptasi dari kisah nyata, yaitu Butet Manurung, seorang pendidik yang berjuang memberikan pendidikan bagi masyarakat suku Adat Dalam di pedalaman hutan Jambi. Kisah ini berfokus pada Butet Manurung, seorang guru muda yang awalnya bekerja di sebuah lembaga konservasi dan bertugas mengajar baca tulis kepada masyarakat adat. Namun ia menghadapi tantangan besar karena sebagian masyarakat masih ragu terhadap pendidikan formal dan lebih mengutamakan tradisi serta kelangsungan hidup di hutan. Ketika bertemu dengan seorang anak rimba bernama Bungo yang sangat ingin belajar membaca dan menulis, Butet semakin yakin bahwa pendidikan bisa membawa perubahan. Namun perjuangannya ini tidaklah mudah. Ia harus menghadapi perlawanan dari masyarakat yang takut pendidikan akan merusak budaya mereka, serta tekanan dari pihak luar yang ingin mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut. Dengan kesabaran dan pendekatan yang menghormati kebudayaan setempat, Butet berhasil membangun kepercayaan dan akhirnya membawa pendidikan ke dalam komunitas rimba. Film ini menunjukkan bahwa pendidikan bisa menjadi alat pemberdayaan bagi masyarakat tanpa menghilangkan identitas budaya mereka. Nah, begitulah analisis singkat dari kedua film yang kami telah. Selanjutnya, di sini kami memasukkan lembar kerja 2.4 ruang kolaborasi yang memuat beberapa pertanyaan. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan oleh rekan saya Ahmad Nasir. Oke, di sini saya akan memulai penjelasan mengenai lembar kerja 2.4 ruang kolaborasi. Yang pertama, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan, khususnya dalam hal sosial emosional? Nah, kita tahu, sesuai dengan semboyan pendidikan, yaitu Ing Ngarsa Sung Tolodo, Ing Madya Mangun Karso, Tupuri Handayani, yang berarti guru itu kalau di depan harus menjadi sebuah teladan. Nah, lalu apa sih tantangan bagi guru untuk menjadi teladan, khususnya dalam hal sosial emosional? Nah, yang pertama, yaitu guru harus menjaga kesabaran saat menghadapi peserta didik dengan karakteristik yang beragam. Seperti ada peserta didik yang pendiam, aktif, dan suka melawan. Nah, apalagi dalam pembelajaran matematika. Lalu, tantangan yang kedua yaitu beban kerja yang banyak karena guru itu tidak hanya mengajar di sekolah, tetapi juga mengurus administrasi di sekolah. Tantangan yang ketiga yaitu perubahan kurikulum yang sering terjadi membuat pembelajaran menjadi kurang stabil, sehingga menuntut guru itu terus beradaptasi. Lalu tantangan yang keempat, ekspektasi dari orang lain itu yang menuntut guru selalu sempurna dalam mengelola emosi. Berkaitan dengan tantangan tadi, ada kasus baik ketika saya melakukan pengamatan proses belajar mengajar yang saya pernah ikuti, yaitu ketika guru itu sedang mengajar di kelas nih. Nah, tiba-tiba ada panggilan dari kepala sekolah. Nah, panggilan tersebut ternyata untuk mengurus administrasi, sehingga guru itu harus keluar kelas dan hanya memberikan tugas kepada peserta didik. Nah, hal itu tentu menjadi guru dan peserta didik menjadi tidak fokus dalam pembelajaran. Lalu, bagaimana caranya sekolah agar bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Ada beberapa cara. Yang pertama,
mengadakan pelatihan bagi guru mengenai penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas. Nah, ini sudah pasti sangat mendukung guru. Yang kedua, mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional itu ke dalam kurikulum. Nah, maksudnya ketika ada pembelajaran tertentu seperti matematika, itu kita bisa selipkan pembelajaran sosial emosionalnya. Karena matematika itu kan kita tahu bahwa matematika suatu ilmu yang sangat kompleks, sehingga ketika memecahkan suatu permasalahan, hal itu sangat menguras tenaga. Nah, dengan pembelajaran sosial emosional seperti rileks, memejamkan mata, nah hal itu membuat peserta didik menjadi lebih mengelola diri mereka sendiri. Lalu, yang ketiga, memberikan ruang belajar yang aman, nyaman, dan tentram, sehingga peserta didik itu lebih fokus dalam pembelajaran dan emosi mereka tetap terkendali. Lalu, yang keempat, ini untuk mendukung pembelajaran sosial emosional, diperlukannya dukungan psikologis terhadap peserta didik dan juga terhadap guru, sehingga dapat membantu mereka dalam menghadapi tantangan sosial emosionalnya. Lalu, tantangan dan kendala apa yang dihadapi ketika menerapkan dukungan tadi? Nah, tantangannya yang pertama, kurikulum dan pandangan mayoritas masyarakat ini yang fokus terhadap akademik saja, sehingga tidak mempedulikan sosial emosional dari warga sekolah. Lalu yang kedua, keterbatasan sumber daya. Nah, itu baik dari tenaga ahli maupun dari anggaran, yang membuat sulitnya diterapkan dukungan tersebut, karena tidak ada yang gratis di dunia ini. Lalu yang ketiga, tantangannya adalah perbedaan latar belakang peserta didik. Nah, terutama dari segi status sosial, yang membuat kesulitan melakukan pendekatan yang seragam terhadap semua peserta didik. Lalu pertanyaan yang ketiga, apakah karakteristik peserta didik itu bisa memenuhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Ya, tentu saja, karena peserta didik itulah menjadi peran utama dalam pembelajaran sosial emosional ini. Lalu, apa yang menyebabkan karakteristik peserta didik dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Nah, hal yang menyebabkannya yang pertama, itu latar belakang keluarga, di mana kita tahu peserta didik itu pasti berasal dari budaya yang berbeda, suku yang berbeda, dan pendidikan di keluarganya mereka pasti berbeda, sehingga sosial emosionalnya pun berbeda juga. Lalu perbedaan kepribadian, nah kita tahu bahwa setiap orang itu pasti ada yang itu ekstrovert, ada introvert, nah sehingga sosial emosionalnya itu pasti berbeda juga, pasti itu sangat mempengaruhi penerapannya. Lalu tingkat kesadaran sosial, di mana kita tahu bahwa banyak peserta didik itu yang masih enggan memberikan apresiasi kepada peserta didik lain, sehingga sebagai guru kita harus membimbing mereka. Lalu yang keempat, kita tahu bahwa peserta didik itu pasti berasal dari budaya yang berbeda-beda, suku yang berbeda-beda, sehingga pembawaannya pun berbeda-beda, yang membuat sosial emosionalnya pun berbeda. Lalu cara mengatasi kendalanya, yang pertama, membangun hubungan kepada peserta didik dengan lebih personal, seperti bagaimana pendidikan di keluarganya dan lain-lain. Lalu cara mengatasi kendalanya tadi, yaitu menyesuaikan pendekatan dengan kepribadian peserta didik. Nah, contohnya kayak extrovert tadi, itu bisa digunakan pendekatannya dengan diskusi saja. Terus untuk yang introvert itu gunakan refleksi diri, sehingga mereka bisa memanajemen sosial emosionalnya sendiri. Lalu yang ketiga, cara mengatasi kendalanya yaitu mengembangkan kesadaran sosial dengan memberikan contoh empati. Jadi seperti peserta didik itu ketika ada yang presentasi dan selesai presentasi kita beri bimbingan dengan cara memberi tepuk tangan, dan dari hal kecil tersebut maka akan muncul kesadaran sosial mereka. Lalu yang keempat, kita harus membimbing peserta didik untuk menghargai keberagaman budaya. Kalau bisa itu peserta didik itu belajar dengan budaya yang lain juga, untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Nah, sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk pokok bahasan yang kedua di lembar kerja 2.5 ruang kolaborasi, di mana di lembar kerja ini ada 2 film yang kami ambil, yaitu Laskar Pelangi dan juga Sekolah Rimba. Baik, untuk yang pertama, berbicara tentang film Laskar Pelangi, ada beberapa hal penting yang muncul di pikiran kami saat pertama kali menonton ataupun teringat pada film Laskar Pelangi. Untuk yang pertama adalah tentang semangat pendidikan, di mana dari film ini meskipun dengan keterbatasan, anak-anak dan juga guru di Laskar Pelangi itu menunjukkan kegigihan untuk terus belajar dan juga mengajar. Film ini mengajarkan tentang semangat dan juga ketekunan dalam pendidikan, di mana mereka selalu bersemangat untuk mendapatkan pendidikan yang layak di tengah keterbatasan yang mereka hadapi. Lalu ada tentang perjuangan dan juga ketekunan, di mana dari film ini perjuangan dari anak-anak Laskar Pelangi itu menggambarkan tentang tekad mereka yang luar biasa dalam menghadapi tantangan hidup demi meraih pendidikan yang layak. Mereka berasal dari keluarga yang sederhana dan juga bersekolah di tempat yang serba terbatas dengan fasilitas yang juga terbatas. Namun hal-hal tersebut tidak memadamkan, tidak menghilangkan keinginan mereka untuk terus belajar.
Lalu ada persahabatan dan juga solidaritas. Dimana dari film ini tergambar sekali hubungan yang erat antara anggota Laskar Pelangi yang saling dukung satu sama lain. Mereka saling mendukung, saling berjuang untuk menghadapi berbagai rintangan untuk meraih mimpi-mimpi mereka. Mereka saling berbagi tawa, berbagi canda, dan juga semangat dalam belajar. Lalu yang selanjutnya ada inspirasi dan juga harapan, di mana film ini menyoroti bagaimana sebuah mimpi itu bisa tumbuh di tengah keterbatasan, mengajarkan kita bahwa apapun latar belakang bukanlah menjadi suatu penghalang untuk meraih masa depan. Dan yang terakhir adalah pentingnya peran seorang guru, di mana film ini menyoroti pentingnya peran guru yang memiliki rasa penuh perhatian dan juga dedikasi dalam membimbing anak-anaknya dan juga menginspirasi mereka, di mana seorang guru itu bisa menjadi pendorong dan juga membuka jalan untuk menuju perubahan hidup dan menciptakan peluang untuk anak-anaknya agar bisa meraih masa depan yang lebih baik. Selanjutnya adalah apa yang bisa kami pelajari dari film tersebut dan berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan. Jadi dari film ini mengajarkan kami bahwa guru adalah agen perubahan yang membangun semangat dan juga membuka peluang bagi peserta didik. Dengan kepedulian dan dedikasinya, guru itu tidak hanya sekedar mengajarkan pengetahuan, namun juga menanamkan nilai-nilai kehidupan, keberanian, dan juga menumbuhkan harapan. Pendidikan yang bermakna bukan sekedar kurikulum, tetapi juga bagaimana pendidikan itu mampu membangun hubungan yang kuat dan dapat memotivasi peserta didik untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Selanjutnya, film yang kami ambil yang juga berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan, yaitu film Sekolah Rimba. Nah, dari film Sekolah Rimba ini, kami belajar untuk memahami bahwa peran seorang guru sebagai agen perubahan itu sangat-sangat penting, terutama dalam mendukung pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan yang ada di daerah-daerah terpinggir. Dari film ini menunjukkan bagaimana seorang guru yang berdedikasi itu tidak hanya sekedar mengajarkan kemampuan-kemampuan dasar seperti membaca ataupun menulis, tapi juga mampu untuk berjuang membela hak-hak masyarakat adat agar dapat mempertahankan nilai-nilai dan juga tradisi dan melawan ketidakadilan yang terjadi. Selanjutnya, dari film Sekolah Rimba tersebut, ada hal yang bisa kami pelajari, yaitu kami belajar bahwa pendidikan itu memiliki peranan yang besar, peranan yang penting dalam memberdayakan masyarakat, terutama mereka-mereka yang ada di daerah terpinggir. Nah, film ini mengajarkan bahwa seorang guru itu bukan hanya sekedar penyampai ilmu ataupun sekedar transfer ilmu, tapi juga sebagai seseorang yang bisa menjadi seorang pendamping yang mampu untuk mendengarkan, memahami, dan juga tetap menghormati budaya ataupun adat setempat. Dari film Sekolah Rimba ini juga menginspirasi kami bahwa pendidikan itu bukan sekedar hanya sebagai proses transfer ilmu, tapi juga sebagai alat yang mampu untuk membuka peluang, memberdayakan, dan juga membawa secercah harapan bagi mereka yang hidup di tengah keterbatasan dan berada di daerah-daerah yang terpinggir. Lalu berbicara tentang hubungan film-film tadi dengan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama adalah hubungan film Sekolah Rimba dengan pembelajaran sosial emosional. Dari film Sekolah Rimba ini, ada beberapa hal yang bisa kami hubungkan. Yang pertama adalah tentang kompetensi kesadaran sosial, di mana guru dalam film ini menunjukkan empati terhadap kehidupan masyarakat adat yang ada di sana. Lalu yang kedua, kompetensi manajemen diri, di mana dalam film Sekolah Rimba ini, guru tersebut mengajar di lingkungan yang menantang, yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan juga kemampuan dalam mengelola emosinya. Lalu juga selain itu, film ini menunjukkan bagaimana membangun suatu hubungan antara guru dan juga peserta didik agar menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan juga mendukung sebagai salah satu bagian dari kompetensi keterampilan sosial. Dan yang terakhir adalah hubungan film Laskar Pelangi dengan pembelajaran sosial emosional. Hubungan yang kami dapatkan dari film Laskar Pelangi dengan pembelajaran sosial emosional, yang pertama adalah kompetensi kesadaran diri, di mana anak-anak Laskar Pelangi itu menghadapi tantangan dan mereka tetap mampu untuk mengenali kekuatan dan kelemahan yang ada dalam diri mereka masing-masing. Lalu yang kedua adalah kompetensi manajemen diri, di mana dengan segala keterbatasan dan kondisi yang sulit, mereka tetap memiliki ketekunan dan disiplin untuk terus berjuang, untuk terus belajar dan semangat dalam meraih cita-cita mereka. Lalu yang ketiga ada tentang kompetensi kesadaran sosial, di mana di sini tergambar bahwa hubungan antara guru dan anak-anak di Laskar Pelangi menunjukkan bahwa mereka memiliki rasa peduli yang tinggi, memiliki empati satu sama lain, dan saling mendukung. Dan yang terakhir, menunjukkan tentang keterampilan sosial, di mana tergambar bahwa persahabatan anak-anak di Laskar Pelangi itu menggambarkan kompetensi keterampilan sosial, yaitu mereka saling berbagi, saling mendukung, dan bersama-sama menghadapi tantangan untuk membangun hubungan yang positif dalam meraih segala impian dan cita-cita mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sekian pemaparan dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.